Kali ini gue akan nunjukin apa aja sih mode entertainment yang BYD Atto 3 bisa gitu. Jadi teman-teman yang sebelum beli BYD Atto 3 versi advance ini bisa nonton video ini dengan seksama ya. Apa aja yang mobil ini bisa lakuin gitu. Oke, check it out. Oke, yang pertama itu di sini itu ada menu di head unit. Jadi ini bisa diedit-edit ya. Tuh posisinya kalau kalian mau ganti bili-bili gitu kan, itu bisa diganti ke sini-sini. Jadi ini bisa diubah-ubah. Nah, lanjut lagi di sini kita ada GoTube. GoTube ini diinstal sama pihak dealer. Jadi ini sama aja kayak YouTube ya. Jadi kalian bisa nonton YouTube nah ini head unit bisa mode landscape dan mode portrait. Tapi kalau untuk menunya itu mode portrait, ini kita lagi nggak ada internet ya di sini. Nah kalau nanti mau versi landscape juga bisa, nanti full screen dia untuk videonya. Nah di sini juga ada Spotify. Spotify nanti bisa dikonek ke akun kalian. Radio. Nah di sini ada untuk nelpon, media center. Media center ini untuk radio, musik, Bluetooth, SD card, USB ini bisa dimasukin. Nah di sini juga kalau misalkan memang kalian ada SD card atau USB juga kalian bisa colok di bagian bawah sini. Di situ ada untuk USB. Nah lanjut lagi di sini ada navigation ya. Nah navigationnya sendiri ini sudah cukup canggih. Di sini itu bisa ngasih lihat SPKLU. Jadi beda sama Google Maps ya. Dia ada maps sendiri itu khusus untuk mobil ini gitu. Nah ini pun juga nanti bisa dicek jangkauannya itu berapa jauh. Kondisinya itu up to 201 km, tapi dipotong sekitar 60% ya. Jadi jangan terpatok sama ini semua. Ini ada Android Auto, ini ada kamera 360. Kamera 360 sendiri ini bisa cek kanan kiri, bagian depan. Untuk 3D juga bisa, posisi 3D-nya ini juga bisa. Nah ini untuk sensor parkir. Kalau untuk kamera 360 ini nggak bisa rekam ya. Rekam itu ada di dashcam. Di dashcam itu ada di VR ini. Dashcamnya sendiri ini otomatis rekam. Terus juga untuk memorinya itu ada di bawah sini. Itu SD card. Nanti kalian juga bisa untuk cek playbacknya gitu. Nah lanjut lagi, ini ada utility tools. Ini file manager. Kalau kalian memang dari SD card ini mau mindahin ke lokal gitu, disable auto start itu yang untuk ini aplikasi-aplikasinya. Data monitor ini untuk pemakaian data ya, pemakaian data internet. Tapi ini dia tidak ada internetnya, walaupun di sini sudah ada jaringannya. Itu untuk konekin ke BYD apps gitu di handphone, nanti akan diinfoin juga. Ada album. Nah ini album itu untuk foto ya. Ini foto kemarin coba masukin iseng. Ini juga wallpaper bisa kita ganti ya, ganti pakai wallpaper sendiri. Ini foto saya sama keluarga, ini bisa dimasukin ke sini melalui USB atau SD card juga bisa masukin ke bawah, nanti di copy. Nah di sini juga ada Apple CarPlay. Terus ini udah wireless ya, Apple CarPlay sama Android Auto. Di sini juga ada tema, bisa pilih sendiri, wallpapernya ada sendiri, dan pilihan warnanya juga nggak itu banyak. Juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita install di BYD Store. Nah BYD Store ini harus terkoneksi sama internet. Jadi ketika kalian mau konekin internet, tinggal pencet WiFi aja. Nanti dari WiFi ini dia akan nyari. Lanjut lagi, di sini juga ada Netflix, ya. Netflix ada. Nah kita akan mendalami ke settings ya. Nah di sini Nah untuk settingsnya sendiri ini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Kita pertama kali dari light dulu aja. Dari light ini di sini ada ambient light. Nah ini bisa kita ganti-ganti nih RGB warnanya. Nah ini saya pakai warna merah. Nah warna merah itu ini brightness-nya juga bisa disetting.
brightness-nya dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Ini bisa juga untuk diganti nih, misalkan area front mau warnanya merah dan rear-nya warnanya misalkan biru, itu bisa ya tuh. Jadi kayak gini bisa diganti-ganti. Juga ada dynamic colors. Dynamic colors ini warnanya bisa berubah. Kalau misalnya kita pencet non, dia warnanya akan merah aja. Kalau kita hidupin dynamic colornya kita pilihin nih, ada banyak tipe, ada 3, ada Sea Star, Tropical Flare, dan Colorful Spectra ya. Itu bisa ganti-ganti warnanya. Contohnya seperti ini. Tuh, warnanya bisa berubah-berubah sendiri. Ini juga ada exterior light. Exterior light itu untuk DRL, untuk head ini bisa diubah angle-nya ya, angle dari lampu jauhnya gitu. Ini coba kita tes. Ini kita hidupin. Nah, ini kita hidupin. Kita setting ini paling bawah. Tuh, dia akan turun pelan-pelan. Tuh, seperti itu. Dia akan turun. Ini saya naikin lagi, kita naik jadi naik gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada intelligent high beam control. Itu ketika lagi jalanan di tol kosong, nggak ada mobil, ini otomatis akan hidup lampu jauhnya. Lanjut lagi ini courtesy light ya. Ini lebih ke lampu untuk daerah spion sini. Spion ini ada lampu. Apa namanya, mobil ini hidup, dia akan ngasih lampu untuk jalan ya, untuk lampu buka pintu. Nah, lanjut lagi kalau kita matiin mobil, ini juga ada headlight after exit dan headlights before enter. Nah, lanjut lagi di sini ada locks. Locks ini lebih ke area locks untuk jalan, ini dihidupin bisa. Password to drive, tapi ini saya matiin karena biar nggak ribet. Auto lock while driving, jadi ini untuk kunci otomatis mobilnya kalau lagi jalan di kecepatan 20 km/jam. Untuk window-nya sendiri ini ada auto window closing after locking. Jadi misalkan jendela pintu kalian kebuka, ini kalau kalian hidupin, pas kalian kunci mobil keluar, itu otomatis dia nutup sendiri. Sini kita akan melihat audio display. Nah, ini audio display ini cukup banyak ya. Jadi ada instrumen itu sendiri adalah di sini. Jadi instrumen brightness-nya ini bisa kita ubah-ubah ya. Ini kita dari 0%, ini kita naikin. Tuh. Ini kita naikin ke 100%, ini lagi kita turunin lagi ke 0%. Untuk screen, nah screen itu ini head unit screen. Jadi ini 0%, ini kalau saya geser dia akan menerang. Dan ini akan saya setting 0% gitu. Dan ini ada screen saver juga, ada clocknya ada clock 1, clock 2, dan clock 3 gitu. Dan ini ada mode-mode ya, yang gelap. Kalau light ini warnanya agak cerah, jadi warna putih seperti ini. Nah, ini cukup silau ya dilihat ya kalau warnanya light ini. Kalau kalian mungkin mau settingnya auto juga bisa. Kalau misalnya auto ini dia pagi-pagi dia jadi light, ketika sudah gelap atau malam itu dia jadinya dark. Juga ada adaptive brightness. Adaptive brightness itu kalau lagi kondisinya gelap dia akan menurun sendiri brightnessnya gitu. Jadi biar nggak bikin silau. Notifikasi audio display ini juga ada safety alert. Podcast content ini ya gitu. Nah, ini vehicle prompt sound ini suaranya ya. Suara standar kalau misalkan kita setting sane, tuh bunyinya begini, standar. Tuh, kalau misalkan kalian setting brand, ini suaranya beda. Tuh, itu sesuai selera ya. Tuh, itu sesuai selera aja sih untuk sane. Lanjut lagi di sini untuk volumenya bisa disetting. Nah, ini untuk Avast soundnya itu lebih ke suara di luar ya. Oke, nah di sini untuk audio si mobil BYD Atto 3 Advance. Nah, ini ada loudness itu bikin suaranya lebih keluar ya. Loudness ini suaranya lebih keluar. Terus juga ada equalizer, bisa kalian setting sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini untuk field balance ini ya bisa area depan, area belakang, kanan, kiri, seperti itu. Ini di mobil biasa pun juga udah banyak. Nah, ini juga bisa di setting center. Lalu untuk media volume
phone volume, voice volume, sama broadcast volume. Ini standar aja sih untuk audio-audionya. Lanjut lagi ke energi. Nah, untuk energy consumption ini cuman untuk ngasih tahu data ya. Untuk consumption-nya curve seperti ini juga bisa di reset untuk 50 km. Dan di sini untuk yang average kumulatif gitu. Lanjut lagi ada charge and discharge. Smart charging ini kita bisa setting untuk jam berapa aja mau di setting cas gitu kan. Tulan PLN itu lagi ada diskon di jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Nah, ini bisa disetting mau diaktifkan atau tidak. Jadi ketika teman-teman udah ada wall charging di rumahnya, kalian tinggal colok, tinggal hidupin wall charging. Dia walaupun kalian coloknya jam 8, dia akan startnya tetap di jam 10:05 yang saya setting. Jadi misalnya teman-teman mau setting jam 9 malam pun juga bisa gitu. Ini tinggal diedit-edit aja gitu. Ini di onin dulu, nanti diedit gitu. Ini bisa disetting. Mau di charge to 100% atau mungkin jamnya itu juga bisa gitu. Everyday, single, custom itu bisa semua gitu. Ini saya matiin. Terus charging port immobilizer system. Nah, ini ketika mobil ini lagi dicas dan dikunci, itu nggak bisa dicabut. Kondisi lagi kekunci mobilnya. Ketika kamu disable, ketika mobil ini sudah 100% atau udah full, udah nggak cas lagi, ini kalian bisa cabut colokan chargernya. Lanjut lagi di energy manager, ini lebih ke regenerative braking ya, bisa di setting standar atau high. Di sini juga bisa ada. Kalau kalian biar nggak susah-susah, di sini ada tombol fisik semua sih. Vehicle, nah ini yang sering saya pakai sih. Jadi untuk side mirror ini auto, dan di sini ada driving control. Nah, di sini ada steering assist mode. Jadi ada comfort dan sport. Nah, untuk comfort sendiri ini setirnya enteng banget, enak. Ketika lagi mode sport, ini otomatis si setir akan berat. Jadi untuk stabil di jalan kecepatan tinggi gitu. Tapi kalau kalian lagi di dalam kota, biasanya saya setting di comfort aja cukup. Nah, untuk brake assist mode ini bisa di setting sport. Jadi sport ini dia jadi ketika kalian injek rem dikit, itu dia udah mulai ngerem gitu. Di sini ada electric stability control. Nah, ini juga bisa dimatiin untuk mau pengetesan, mau ngepot ini bisa dimatiin. Di sini kalau kalian pencet mati, di sini akan hidup. Ada tulisannya tuh. Nah, di sini ada driving assist untuk intelligent assist-nya, hill descent control. Nah, di sini untuk turunan ya. Nah, ini ada untuk AC auto mode. Di sini bisa di tes ya. Area service ini ada overhaul. Ini wiper check itu ketika kita pencet, wiper akan naik. Tuh. Ini wiper otomatis seperti ini. Ini biasanya untuk cuci mobil, jadi wipernya bisa diangkat. Kalau misalnya posisinya lagi di bawah kayak gini, ini wiper tuh nggak bisa diangkat, mentok sama kap mobil. Ada intelligence maintenance, jadi akan infoin kalian untuk maintenance-nya. Interval bisa disetting, mileage-nya berapa lagi sih. Nah, yang paling banyak ini ADAS ya. ADAS ini di sini ada parking sensor, otomatis ya. Di sini juga bisa dipencet, ada parking sensor. Juga ada safety assist. Nah, ini ada beberapa yang saya matiin juga karena cukup mengganggu ya. Dimana emergency lane keeping assist ini saya matiin. Ini LK, ini saya hidupin, saya matiin. Ini gambarnya itu ketika kita mau belok, ada mobil di samping, itu otomatis dia akan nge-counter sendiri. Nah, ini kan cukup berbahaya ya. Jadi si setir tuh otomatis gerak gitu. Nah, tapi kalau untuk door open warning saya hidupin kalau misalkan memang ada mobil tuh atau ada motor, ini bisa otomatis ngasih info ada motor di belakang gitu. Ini cukup kepake untuk blind spot detection ini. Tuh, ini untuk ya biasa standar ya, ada di spion itu akan hidup warna kuning kalau misalnya ada mobil di kanan atau di kiri gitu. Nah, untuk lane departure assist-nya ini saya settingnya itu warning semua, bukan prevention. Karena kalau prevention dia akan ganggu setir kita. Ketika mobil ini kita hidupin, tuh mobil ini ketika mau udah ngiri kiri atau ke kanan dari garis-garis marka jalan, itu akan ngasih prevention ke kanan atau ke kiri sendiri mobilnya gitu, untuk jaga jalur yang kita lagi jalan. Nah, ini agak berbahaya ya. Saya kadang-kadang setting warning aja, si setirnya akan getar ketika kecepatan lebih dari
60 km per jam gitu. Untuk alat mode itu vibration aja, nggak bunyi. Kalau bunyi itu suka ngeselin ya bunyinya itu gitu. Jadi saya bikin vibration aja, jadi si setirnya getar dikit gitu. Nah, di sini yang paling sering banget kejadian, tapi nggak tahu untuk sistem kayaknya udah diupdate, harusnya udah lebih bagus, tapi saya nggak pernah pakai ini. Karena ini AEB itu automatic emergency braking, itu kalau mobil di depan tiba-tiba ngerem atau ada halangan, dia otomatis bantu kita ngerem gitu. Tuh seperti ini. Jadi cukup berbahaya ya kalau mobil tiba-tiba di depan ngerem, sedangkan kita masih bisa handle tuh untuk si mobil ini. Itu dia otomatis ngerem sendiri mendadak gitu. Pernah kejadian juga waktu lagi jalan-jalan, tiba-tiba ini memang saya posisinya saya nggak tahu ini hidup, terus tiba-tiba motor di depan itu tuh ada yang nyalip gitu kan. Sebenarnya masih aman, nggak akan nabrak gitu, tapi tiba-tiba mobil ini ngerem mendadak, kondisi lagi padat merayap ya. Jadi saya pun kaget, anak saya pun kepental sampai kena dashboard situ, posisi lagi duduk di depan sini sama mamanya. Dan kebetulan anak saya tuh nggak pakai seat belt. Nah itu problemnya adalah kalau anak di depan nggak pakai seat belt itu sangat berbahaya ya. Jadi sekarang udah nggak pernah lagi duduk di depan tuh nggak pakai seat belt. Untuk mamanya sih pakai, cuman anaknya nggak pakai gitu. Nah ini berbahaya, saya matiin. Untuk rear collision warning ini cukup kepake. Nah ini tuh kalau misalnya kita lagi jalan mundur, rear collision warning itu ketika ada mobil di belakang itu ngebut ya, dari belakang ngebut terus belok ke kiri. Nah ini otomatis si hazard akan hidup nih. Ini sering banget kalau motor-motor ngebut dari kanan kiri itu motong. Nah jadi kita tahu ada yang mau motong dari sebelah kanan atau sebelah kiri kita isi. Terus ada juga rear cross traffic alert. Nah di sini itu, nah semisalkan ada mobil pas kita lagi mundur nih, mobil dari belakang itu jalan, ini akan ngasih info ada mobil di belakang gitu. Ketika memang mobil ini kencang dan kita juga ikut mundur, dia otomatis ngerem. Nah ini cukup membantu ya, karena posisinya kan kita lagi mundur, kita nggak tahu posisi belakang itu seperti apa, cuman mengandalkan kamera 360 dan spion. Nah ini kepake banget sih untuk ini. Nah di sini juga ada traffic brake ya. Nah di sini bantu langsung rem otomatis gitu. Nah ini bisa dihidupin atau dimatiin. Nah ini sebenarnya alat aja udah cukup ya. Dia akan bantu sedikit nyentak rem gitu, dia akan stop mobilnya. Nah lanjut lagi ini ke sistem ya. Sistem ini yang terakhir. Di sini ya seperti versi-versi biasanya, ini bisa upgrade dari internet, bisa kalau naikin dari internet bisa upgrade kalau misalnya memang ada pembaharuan atau OTA. Di sini juga ada untuk pengaturan bahasa, pengaturan unit setting, bisa disetting sendiri. Terus juga bahasanya juga banyak, ada bahasa coba kita cek, ada bahasa Indonesia, ada tuh bahasa Indonesia, bisa dicek juga, Inggris dan lain-lain. Untuk keyboard itu ada 2, tapi saya pakai yang Android biasa aja, Android keyboard. Nah ini bisa disetting juga. Ini sebenarnya base-nya adalah Android ya, gitu. Untuk apps ini bisa kita cek apps-nya apa aja, bisa kalian uninstall juga dari sini. Terus agreement statement biasa, link ini Bluetooth, Wi-Fi, hotspot, connection device gitu. Terus juga ada cellular data hidup. Untuk remote control itu lagi hidup. Untuk hidupin AC via apps untuk ini. Nah ini bisa dicek semua dari appsnya BYD gitu. Jadi kalian tinggal download BYD apps, ini akan connect ke mobil kalian. Kamu bisa hidupin mobil kalian dari handphone, bisa tahu lokasi mobil kalian dari handphone, itu udah real time ya. Jadi teman-teman juga di sini sih nggak perlu beli kuota dan lain-lain, ini udah otomatis connect gitu. Tapi kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalau dari BYD sampai saat ini itu masih gratis ya, nggak ada beli-beli kuota gitu. Dan cukup membantu ya kalau misalkan kalian nggak punya kunci, itu kamu bisa buka mobil ini
dari handphone, tutup pintu juga dari handphone bisa, dikunci juga bisa gitu. Ngecek kilometer, ngecek dia ngecasnya udah sisa berapa persen itu bisa dari handphone BYD apps itu. Kurang lebih sih itu untuk sistemnya, dan lain-lain untuk aplikasi-aplikasi seperti biasa aja, nggak ada yang spesial. Di sini itu bisa kita download sendiri aja sih. Kurang lebih sih seperti itu. Oh iya, dari sini juga ada di atas. Ini udah bisa cek seperti interior light nih. Kalian mau matiin, ini bisa dari sini juga. Gitu, ini mati. Kalau kita lagi hidupin, depan sama belakang hidup. Depan sama belakang hidup. Nah, kalau kita mau matiin di sini juga bisa off. Gitu. Ini cukup canggih sih dan cukup gampang ya. Ketika di belakang lagi ada anak pengen hidupin lampu, kita bisa hidupin dari sini. Gitu. Nah, ini juga ada beberapa cara-cara, ada screenshot dan lain-lain. Terus juga bisa cek di sini untuk auto-autonya, terus juga sunroof sama sunshade. Ini bisa disetting dari sini. Di sini itu bisa disetting. Di sini juga bisa disetting. Ketika kalian mau tutup, full tutup. Ini kita tutup. Atau kalian mau buka cuman 50%, kita setting di 50%. Otomatis kebuka 50% ya. Gitu. Atau kalian juga mau via BYD comments juga bisa, tinggal bilang hi BYD, close the sunshade. Gitu. Dia otomatis tutup. Nah, ini BYD cukup pinter ya. Jadi kalau misalkan kalian ngomongnya di posisi driver, dia akan nangkep di posisi driver. Kalau kalian ngomongnya di posisi passenger, dia akan nangkep di posisi passenger. Ketika driver yang ngomong, passenger nggak bisa interupsi. Jadi semua ada dikendali di driver. Kalau misalnya passenger juga ngomong hi BYD juga, dia akan setting di passenger gitu. Ini contoh ya, hi BYD. Nah, di sini ada driver audio zone lock. Jadi kalau kalian ngomong di sebelah driver, jadi misalkan anggapan di passenger. Di belakang juga sama, dia akan setting di kanan dan kiri seperti itu. Oke, paling untuk video instrumen untuk head unit itu aja. Dan untuk instrumennya ini ya cuma ada beberapa ya, trip A, Odo, trip B. Terus juga untuk konsumsi dan lain-lain, ini standar sih, nggak ada yang spesial gitu. Oke, sekian video dari saya, bye.